Jadilah orang tuli ketika orang berkata negatif terhadap kita. Bagaimana sih cara kita untuk tetap kokoh keyakinan di saat orang lain tuh banyak menghina atau tidak percaya terhadap kita gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Manfor, selamat datang kembali di Sispo dan podcast Manfaat Tanah Datar. Nah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Nisa bisa kembali hadir pada tayangan podcast Manfaat Tanah Datar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang motivator nasional yaitunya Bapak Muhammad Amin, SPD Kons, yang saat ini tengah menjadi guru BK di SMP 1 Batu Sangkar dan juga sering memberikan motivasi kepada siswa-siswa baik di Kabupaten Tanah Datar maupun di luar Kabupaten Tanah Datar. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebuah kehormatan sekali rasanya saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak ya Pak. Ya. Nah Bapak, hari ini kan Bapak hadir kemari sebagai pemateri acara LKDSM OSIM Manfaat Tanah Datar. Ya. Nah Bapak kan menyampaikan materi dan memberikan banyak sekali motivasi tadi ya Pak ya. Ya, salah. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi ingin menjadi seorang motivator Pak? Ya. Pertama sekali Bapak berprofesi sebagai guru BK. Dan idealnya guru BK itu adalah motivator untuk siswa. Kemudian di sisi lain sebenarnya manusia itu butuh dukungan. Ya. Banyak orang yang gagal untuk meraih mimpinya karena tidak ada dukungan dari orang lain. Namun sebaliknya orang yang tidak punya keyakinan dia berhasil, tapi karena dapat dukungan akhirnya mereka berhasil. Jadi pada intinya yang melatar belakangi Bapak untuk menjadi motivator di samping profesi sebagai guru BK, bahwa memang manusia itu butuh motivasi. Ya, benar sekali ya Pak. Nah Pak, sejak kapan sih Bapak berprofesi sebagai seorang motivator? Kalau ditanya sejak kapannya, sebenarnya sewaktu Bapak diangkat jadi guru BK, Bapak sudah jadi motivator. Ya, jadi artinya sejak kapannya berarti sejak mulai jadi guru Bapak sudah mulai menjadi motivator. Waktu itu baru di lingkungan sekolah. Namun akhir-akhir ini sekitar 15 tahun ke belakang itu sudah mulai memberikan motivasi di luar sekolah. Wah, Masya Allah sekali ya Pak. Ya. Nah Bapak, tadi kan Bapak memberikan materi itu terkait kepemimpinan dan menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Ada nggak sih Pak tips atau trik gimana caranya kita bisa menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu? Ya. Memang itulah yang mungkin tadi Bapak sampaikan, trik-trik jitu untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin itu, untuk bisa sukses jadi seseorang yang di masa yang akan datang, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita harus bisa. Kita harus optimis. Apapun impian kita harus merasa bisa. Itu trik yang pertama. Yang kedua, untuk bisa sukses itu kita juga memiliki beberapa karakter penting. Karakter utama itu diantaranya adalah yang pertama sekali itu kita harus memiliki jiwa keagamaan yang tinggi, sikap religius yang tinggi. Artinya apapun yang kita lakukan itu harus didasari oleh agama. Yang kedua, karakternya adalah kita harus jujur, ya, jujur. Karena itu jujur itu kita betul-betul bisa dipercaya, ya. Sehingga masyarakat pun ataupun staf-staf kita itu betul-betul mempercayai kepada kita. Kemudian mandiri, ya, mandiri. Jadi pemimpin itu harus mandiri, tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Jadi ada lebih kurang 10 karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin, diantaranya yang terpenting yang 3 itu. Nah Bapak, tadi kan Bapak mengatakan soal keyakinan. Saya pribadi juga sering goyah gitu keyakinannya Pak. Bagaimana sih cara kita untuk tetap kokoh keyakinan di saat orang lain tuh banyak menghina atau tidak percaya terhadap kita gitu Pak? Sebenarnya dalam hidup ini kecenderungan manusia itu justru melemahkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu,
secara umum masyarakat cenderung untuk melemahkan. Hanya beberapa orang saja atau sebagian kecil saja yang memberikan motivasi. Jadi artinya trik-triknya yang pertama, jangan kita mendengarkan orang yang cenderung berkata negatif terhadap diri kita. Jangan kita mendengarkan ketika orang mengatakan tidak bisa kepada kita. Sebab ketika kita mendengarkan apa yang mereka katakan, itu akan membuat kita jatuh. Jadi kita harus selalu positif, yakin bisa, dan abaikan orang berkata negatif terhadap diri kita. Jadilah orang tuli ketika orang berkata negatif terhadap kita. Kita tetap fokus maju ke depan, bahwa yakin bahwa kita bisa. Selalu memiliki keyakinan bahwa kita bisa. Itu yang benar. Masya Allah. Berarti untuk saya sendiri berarti kita harus memperkokoh keyakinan saya. Harus diperkokoh, harus yakin. Oke, Pak. Siapa lagi yang percaya kepada diri kita kalau bukan kita sendiri? Masya Allah. Baik. Nah, Pak, tadi kan Bapak juga berbicara tentang pembulian gitu loh, Pak. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap banyaknya kasus-kasus pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah gitu, Pak? Bully atau perundungan itu memang saat ini marak sekali terjadi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan bully ini harus kita cegah, harus kita hentikan. Jadi bully itu ada 4 macam. Ada bully fisik, bully verbal, bully sosial, dan cyberbullying. Ya. Dan kemudian ini selalu terjadi. Bagaimanapun kita berupaya untuk menyuarakan anti bully, ternyata bully itu tetap terjadi. Jadi yang diperlukan adalah kerjasama. Baik itu di antara guru, siswa, semuanya perlu kerjasama, dan juga masyarakat. Artinya juga termasuk orang tua. Jadi kita betul-betul menekan angka bully ini. Artinya siapapun di antara kita harus bertindak sebagai agen perubahan untuk bully. Tadi kami dengan pengurus OSIS, ini yang kami bicarakan, bagaimana pengurus OSIS itu menjadi agen anti bully di sekolah ini. Dan mereka juga berkomitmen bahwa menjadikan MAN 4 Tanah Datar ini menjadi sekolah yang nyaman dan aman untuk semuanya. Yang terpenting kerjasama, bahwa kita sepakat bahwa bully harus dihentikan. Karena bully itu menghancurkan masyarakat, menghancurkan impian seseorang. Saya lagu itu. Berarti memang pembulian ini sangat besar sekali ya. Dampaknya sangat luar biasa, sangat bisa menghancurkan masa depan seseorang. Makanya bully harus kita hentikan. Nah, gitu teman-teman. Nah, Bapak, ada nggak nasihat atau saran-saran atau masukan yang mau Bapak kasih ke teman-teman penonton lainnya gitu, Pak? Ya. Soal kepemimpinan ataupun tentang perhentian bully ini, Pak? Ya. Yang pertama disampaikan kepada seluruh pemirsa, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, bahwa untuk menjadi sukses, yang pertama itu harus kita miliki adalah keyakinan. Kita harus tetap kokoh dengan pendirian kita, yakin bahwa kita bisa. Itu yang utama sekali. Jangan pernah meremehkan diri kita. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita bisa. Dan keyakinan tersebut bukan hanya di mulut kita, tetapi keyakinan itu betul-betul berasal dari hati kita. Makanya aku bisa itu harus tertanam di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa meraih mimpi, itu banyak halangan, rintangan. Ya. Dan kita jangan pernah menyerah. Jatuh bangkit lagi. Inilah yang membuat kita akan menjadi pemenang. Jangan pernah putus asa dan selalu yakin bahwa aku bisa. Dan jangan pernah mendengarkan orang lain yang berkata negatif terhadap diri kita, karena itu akan menghancurkan mimpi-mimpi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Makasih Bapak. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah memberikan materi kepada peserta LKDSM OSIS MAN 4 Tanah Datar. Boleh nggak saya tahu gimana pandangan Bapak terhadap OSIS MAN 4 Tanah Datar ini, Pak? OSIS ini, alhamdulillah, sewaktu Bapak masuk ruangan bertemu dengan pengurus OSIS MAN 4 ini, itu Bapak merasakan memang aura kepemimpinan itu sudah ada bagi mereka. Artinya mudah-mudahan dengan dukungan kita semuanya, dengan dukungan guru-guru dan juga anggota OSIS, insya Allah pengurus OSIS yang sekarang ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ini adalah cikal bakal untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita ini betul-betul bisa kita banggakan untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Baiklah pemirsa, demikianlah
podcast Manfaat Tanah Datar kali ini bersama Bapak Muhammad Amin. Jangan lupa saksikan di kanal YouTube Manfaat Tanah Datar. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.